Halo teman-teman semua, welcome back di channel Roy Lando Saman. Dan di video kali ini aku cuman pengen cerita aja nih pengalaman aku terkait pembelian PC ya di salah satu e-commerce Indonesia, yaitu Shopee. Seperti yang teman-teman lihat di samping aku, ini udah ada PC yang kurang lebih hampir 4 minggu atau 3 minggu lah ya aku beli. Dan ini aku pengen cerita ketika aku membeli PC ini awalnya ini PC-nya bisa berjalan dengan normal dan juga lancar, dan selang 1 minggu ketika aku gunakan PC ini itu mendadak mati ya teman-teman ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Dan saat aku main game Spider-Man, dan udah ada beberapa episode ya yang udah aku mainkan untuk game Spider-Man sendiri, itu lancar aja. Main game Spider-Man lancar, main Naruto lancar, main GTA 5 lancar. Tapi nggak tahu kenapa ketika aku main game itu gamenya langsung berhenti sendiri nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat video yang aku share ini ya. Dia kalau main game tahan beberapa menit atau berapa detik atau berapa puluhan menit, dia game layarnya itu langsung mati. Jadi aku juga nggak paham kenapa bisa seperti itu. Dan ketika ada problem ya, layarnya mati seketika tapi PC-nya tetap hidup. Dan langsung aja deh aku inisiatif bawa ke tukang servis. Nah, uniknya lagi aku bawa ke dua tukang servis yang berbeda. Sebut aja tukang servis A dan juga B. Nah, ketika aku membawa PC-nya ini ke tukang servis A, untuk tukang servis yang pertama itu dia diagnosis ya, cile kayak dokter aja ya, mendiagnosis PC-nya ini curiga dengan motherboardnya ya. Tapi lambat laun aku kayaknya kurang srek sama tukang servis A ini ya, karena nggak yakin aja ya sama tukang servis yang ini. Lanjutlah aku ke tukang servis yang kedua, tukang servis B, dan ini adalah langganan aku juga. Terima kasih banget nih tukang servis B yang sudah ngecek semua PC-PC dan part-partnya ini ya. Nah, ke tukang servis B dia udah ngecek semua nih teman-teman. Ketika aku ini kan udah menjelaskan kronologi kerusakan dari PC ini, terus diceklah sama tukang servis B ini. Nah, jadi tukang servis B ini langsung garcep nih teman-teman untuk ngecek semua part-part yang ada, apakah ada masalah atau enggak. Dia ngecek seluruh bagian komponen yang ada di sini, baik itu VGA, RAM, motherboard, dan lain-lain. Dan juga penyebabnya kerusakan dari PC ini adalah ternyata PSU atau power supply-nya, karena yang aku gunakan kemarin kan power supply menggunakan Aerocool 550 watt. Nah, kebanyakan juga kalau aku searching-searching dan googling-googling, emang kalau power supply Aerocool itu rentan dengan masalah-masalah yang seperti itu tadi ya, penyebabnya monitor mati tapi PC-nya tetap hidup. Nah, jadi kata tukang servis B itu permasalahannya adalah, yang aku tangkap ya, sebenarnya aku kurang ngerti juga. Kata si tukang servis B ini yang bermasalah itu ternyata PSU dari Aerocool-nya, karena kata dia itu kabel dari pin ke VGA-nya itu nggak jalan, makanya menyebabkan mungkin daya dari power supply-nya ini nggak bisa ngangkat VGA RTX 3050. Kebetulan ya pakai RTX 3050 ya teman-teman ya. Itu makanya ketahuanlah penyebabnya, yaitu power supply ya ternyata teman-teman ya. Penyebab utama dari kerusakan PC ini ternyata power supply. Nah, lalulah aku minta retur nih teman-teman. Nah, dan untungnya toko di mana aku beli PC ini dia mau bertanggung jawab. Kalau ada part-part yang rusak, katanya langsung dikirim aja, nanti diganti yang baru begitu ya. Kebetulan yang rusak kan ini power supply-nya. Nah, langsunglah aku minta retur sama toko dari Shopee ini. Tokonya kemarin Hendra Hendra apa gitu ya. Jadi kebetulan tokonya ini mau untuk bertanggung jawab untuk mengganti part PC yang rusak ini. Jadilah aku retur kan itu power supply-nya, power supply Aerocool, dan sempat aku videoin juga biar pembuktian bahwa power supply-nya ini nggak pernah aku utak-atik, nggak pernah dibongkar begitu ya. Segelnya juga masih aman. Nah, setelah aku packing dan lain sebagainya, terus aku ini kepikiran nih, kata tukang servis B-nya ini, kebanyakan Aerocool itu, power supply Aerocool itu
banyak banget masalah problemnya kalau mau ganti merek yang lain aja. Nah, alhasil setelah direkomendasi sama toko dari Shopee, dia nawarin aja nih, gimana kalau ganti merek pakai Corsair CX 550M gitulah ya, kalau nggak salah. Oke, jadi ini adalah video singkat yang mana aku sempat ngevideoin footage ketika aku unboxing power supply Corsair CX 550M. Yang jelas ini adalah produk baru ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin penasaran bagaimana spesifikasi dari power supply Corsair CX 550 semi modular ini, teman-teman bisa search sendiri di YouTube ya. Jadi dengan menambah ya, karena kan sebelumnya power supply yang aku punya itu kan power supply Aerocool nih teman-teman. Terus aku minta tukar tambah dengan merek yang lain, yaitu merek Corsair CX 550M yang semi modular. Nambahnya itu kisaran 550.000 ya. Kalau nggak salah, cukup menguras kantong juga ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting PC-nya itu bisa kembali normal gitu ya. Dan terima kasih banget nih buat toko dari Shopee yang udah mau bertanggung jawab dengan PC yang dijualnya, karena mereka mempunyai garansi kurang lebih 10 atau 1 tahun ya kalau nggak salah ya. Yang mana kalau ada part-part yang rusak ini bisa ditukar atau diretur begitu ya, atau mau ditukar tambah tapi harus nambah budget lagi begitu. Nah, alhasil ketika udah diretur, terus barang yang kukirim udah sampai, dan lanjutnya barang dari tokonya juga udah sampai, power supply Corsairnya, lalulah aku kasih nih sama tukang servis B dan diservis, dan ternyata emang benar-benar power supply-nya itu yang bermasalah begitu ya. Jadi untuk pengalaman aku sih membeli PC di Shopee sebenarnya sih aman-aman aja ya. Kalau ada part-part atau barang-barang yang rusak, hardware-nya, kita tinggal minta retur dan kirim bukti apa kerusakan yang ada di PC tersebut begitu ya. Untungnya aku tahu nih part mana yang rusak, dan ya gitu deh cerita aku ngalor ngidulnya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ingin membeli PC di toko online ya, teman-teman pastikan toko online-nya itu trusted, terpercaya, dan mau bertanggung jawab ketika ada part yang rusak saat membeli barang-barang elektronik begitu ya. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu deh ya ngalur ngidulnya di kesempatan kali ini. Pastikan teman-teman jangan lupa untuk subscribe video Roylando Saman, dan kita tungguin aja video apa lagi yang akan aku buat di next video ya. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa.